Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Chess Champion Tour seri ke-7 Gold Money Asian Rapid berakhir kawan. Akhirnya Levon Aronian berhasil menjadi juara di salah satu seri Chess Champion Tour Meltwater 2021 selama 7 kali keikutsertaannya di turnamen online ini. Aronian tidak pernah absen kawan di line up Chess Champion Tour ini. Ini adalah kali kedua Aronian ke partai final. Di seri sebelumnya, di seri kedua, Erting Master dikalahkan oleh Temur Rajabov di partai final. Dan akhirnya di seri ke-7 ini, Levon Aronian menjuarai setelah mengalahkan debutan muda Vladislav Artemiev yang berasal dari Rusia. Sebagai pemain debutan kawan, tentu ini menjadi prestasi yang luar biasa bagi Artemiev sebagai runner-up. Mengingat peserta di turnamen online ini cukup kuat. Dan tempat ketiga diisi oleh Magnus Carlsen setelah mengalahkan Ding Liren. Tadi malam Ding Liren sempat comeback memaksa ke tiebreaks. Sayang di tiebreaks dia kalah lagi oleh Carlsen. Pagi ini kawan, kita akan lihat lagi game dari Levon Aronian di game kedua tadi malam. Tadi malam mereka cuma main 2 game saja kawan. Walaupun Artemiev menang di 2 game sisa itu dan hasilnya seri, Levon tetap menjadi juara karena di matchday pertama Levon sudah unggul. Kita langsung ke atas papan, tak perlu lagi saya sampaikan profil kedua pemain karena di video sebelumnya sudah admin tunjukkan profil mereka berdua. Levon Aronian mengawali permainan dengan pion D4 dibalas dengan pion G6, pion E4, gajah G7, kuda putih F3. Sampai di sini pembukaannya masih tanda tanya kawan. Apakah nanti bermain dengan King's Indian Defense atau dengan Modern Defense? Setelah Artemiev bermain dengan pion D6 ini kawan, bila putih melanjutkan dengan pion C4 diikuti dengan langkah kuda C3, permainan akan ke bentuk King's Indian. Tapi di sini Levon bermain dengan pion C3 dan kita dapati permainan atau bentuk Modern Defense di sini kawan. Kuda hitam F6, gajah putih D3 melindungi pionnya, dan kedua pemain rokade di langkah kelima ke-6-nya. Selanjutnya pion C5 lanjut Artemiev langsung menyerang pion pusat putih. Dengan memainkan pion C5 ini membuka diagonal petak gelap bagi menteri. Apakah nanti ke petak C7 atau ke B6 atau ke A5? Juga memainkan pion C5 ini agar nanti pion ini tidak terjebak oleh langkah kuda yang akan ke petak C6. Permainan berlanjut, Levon Aronian tidak menerima tantangan pion hitam bermain dengan pion H3, mengontrol petak G4, selanjutnya menteri hitam ke C7, beteng putih ke E1, sekarang pion E5 lanjut Artemiev, kembali menyerang pion pusat putih. Kembali tantangan ditolak, Levon Aronian memainkan gajah ke E3. Pion B6 lanjut Artemiev, membuka petak terang apakah nanti menempatkan gajah di petak B7 atau menantang pertukaran gajah petak terang putih. Aronian melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, kuda hitam C6. Di database kawan ada satu game di tahun 2000, game yang sama sampai diagram seperti ini. Yang pada awalnya memakai pembukaan Sisila Alavin yang bertransposisi menjadi diagram seperti ini. Dan permainan berakhir remis di mana putih melanjutkan dengan permainan pion A3, tapi di sini Levon memainkan betengnya ke C1 dan kita dapati permainan baru atau diagram baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-11. Beteng hitam bergeser ke E8 lanjut Artemiev. Pion D5 mengancam kuda sekaligus menjaga petak pusat tetap tertutup. Kuda ke E7 dan sekarang pion B4 menantang pion hitam di sayap menteri. Jika tantangan ini diterima kawan, maka lajur C akan terbuka bagi beteng putih. Tantangan sementara ditolak, hitam memainkan kuda lompat ke D7 dan kuda putih lompat ke F1, sekarang pion C4 mengancam gajah. Gajah mundur ke C2 dan Artemiev melanjutkan keagresifannya dengan pion F5. Pion E pukul pion F5 dipukul balik menggunakan pion G. Memukulnya menggunakan kuda kawan sedikit lebih baik daripada memukulnya menggunakan pion G. Karena jika memukulnya menggunakan pion G, posisi rajanya nanti akan semakin terekspos. Walaupun jika terjadi pertukaran perwira gajah pukul kuda,
Paling tidak nantinya hitam tidak akan mempunyai ancaman di diagonal petak terang ini. Karena gajah petak terang putih sudah bertukar tadi kawan. Tapi pada posisi seperti ini, hitam melanjutkan dengan memukulnya menggunakan pion G, berkeinginan mempunyai pion di petak pusat yang solid. Di sini Levon membalas dengan gajah ke G5. Pion E4 mengancam kuda. Levon tidak menghiraukan ancaman dari pion hitam ini kawan. Dia bermain dengan langkah kuda ke G3. Artinya Levon mengorbankan kudanya dipukul oleh pion hitam. Langkah ini menurut engine adalah langkah blunder. Langkah terbaik bagi hitam adalah memainkan kudanya ke peta F6 untuk menyerang pion D5 ini. Tapi Artemis memilih menerima pengorbanan kuda. Selanjutnya kuda pukul pion F5. Lanjut Levon memberikan pressure lebih bagi kuda di peta E7 ini dengan 3 perwiranya. Jika kuda pukul kuda kawan, beteng akan pukul beteng skak. Di sini Artemis mengantisipasi serangan putih ini dengan langkah kuda ke E5. Selain memblokade ancaman dari beteng putih ini kawan, juga membuka akses bagi menteri untuk membackup kuda di E7, juga membuka serangan dari gajah hitam pada kuda putih ini. Di sini Levon Aronian memilih pukul gajah di G7, dipukul balik oleh raja, dan kembali Aronian membuat langkah pengorbanan kawan. Kali ini pertukaran perwira, beteng pukul kuda E5. Dipukul balik oleh pion, sekarang pion D6 menggarpu menteri serta kuda hitam. Menteri pun bergeser ke D7 dan menteri putih pukul pion F3. Sekarang posisi menteri putih ini kawan sangat kuat posisinya. Selain memberikan ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya di peta F6, juga sedang mengincar beteng di peta A8. Jika hitam salah melangkah pada posisi ini kawan, lebih memilih membackup betengnya dengan mungkin langkah gajah ke B7. Selanjutnya ancaman skakmat tidak akan bisa dihindari lagi. Menteri akan ke F6 skak, raja ke peta G8. Selanjutnya gajah pukul pion H7 skak. Tidak ada pilihan lain bagi raja pukul gajah. Menteri ke F7 skak. Tidak ada peta selain peta H8 dan gajah F6 skakmat. Jadi pada posisi ini Artemis melangkahkan kudanya ke peta G6. Memblokade incaran gajah pada pionnya di peta A7, juga membuka akses menteri untuk mengontrol peta F7. Dan menteri putih pukul beteng di A8. Selanjutnya gajah hitam B7 menyerang menteri. Menteri pukul pion A7 dan menteri hitam ke C6. Memberikan ancaman skakmat pukul pion G2. Diantisipasi dengan pion F3 dan beteng hitam digeser ke A8. Sekarang posisi menteri putih sudah terjebak. Tapi ada satu cara kawan di sini di mana putih bisa meloloskan menterinya dari ancaman beteng hitam ini. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik putih pada posisi ini agar dia masih tetap mempunyai menteri. Puzzle ini sangat mudah ditemukan kawan-kawan. Levon hanya bermain dengan pion D7, sebuah langkah yang sederhana. Jika beteng pukul menteri ini kawan, selanjutnya Levon akan mempunyai menteri lagi. Di sini Artemis lebih memilih pukul pion D7 ini dan menteri putih pukul pion B6. Sekarang Levon masih mempunyai menteri. Permainan berlanjut, Artemis memainkan beteng ke A6. Menteri putih mundur ke E3 dan beteng pukul pion A2. Lanjut Artemis, beteng putih pun digeser ke D1 menyerang menteri hitam. Menteri bergeser ke E6 dan kembali Levon Aronian membuat langkah pengorbanan. Dia meninggalkan gajah petak terangnya agar dipukul oleh beteng hitam ini. Dia melangkah menteri ke C5. Pengorbanan pun diterima beteng pukul gajah. Selanjutnya menteri putih ke C7 skak. Pada posisi ini ada beberapa langkah pilihan bagi hitam, apakah menarik mundur rajanya ke baris ke-8 atau menutupnya dengan menteri ke peta F7. Tapi langkah menteri ke peta F7 ini bukan pilihan terbaik kawan. Nanti putih bisa menempatkan beteng di peta D7 atau melangkahkan gajah ke peta H6 skak. Raja mundur ke G8, kemudian dilanjut dengan beteng ke D8 skak.
ditutup oleh kuda di F8, kemudian menteri pukul pion J4 dan akan memberikan ancaman skakmat berikutnya dengan pukul kuda hitam di F7 ini dengan beteng skakmat. Dan jika menteri hitam pukul menteri putih, selanjutnya beteng putih akan pukul kuda di peta F8 skakmat. Pada posisi seperti ini tadi, saat mendapatkan skak dari menteri putih ini, Artimev langsung menggeser rajanya ke G8 dan selanjutnya menteri pukul gajah. Dan selanjutnya akan mempersiapkan betengnya untuk melakukan skak kembali. Diantisipasi dengan langkah kuda ke F8, beteng tetap ditempatkan di peta D8 mengepin kuda, dan beteng hitam pukul pion C3, selanjutnya gajah putih ke E7, memberikan ancaman atau dukungan bagi beteng untuk pukul kuda F8 ini. Artimev masih belum mau menyerah, dia melangkah beteng ke C1 skak. Tapi setelah raja ke H2, Artimev pun menyerah di langkah ke-36 ini. Ancamannya cukup jelas kawan, kuda hitam ini akan tetap tewas di langkah berikutnya. Sudah tidak bisa lagi hitam untuk membackup kuda hitamnya ini. Bila permainan tetap dilanjutkan, langkah terbaik bagi hitam adalah atau mungkin menteri hitam ke F7. Beteng pukul kuda skak, dipukul oleh menteri hitam, dipukul balik oleh gajah putih, dipukul balik oleh raja hitam, dan menteri putih bisa mendapatkan pion di H7. Sampai di sini tak perlu dilanjutkan lagi kawan-kawan. Permainan hingga skakmat atau bidak-bidak habis. Sudah terlihat putih tetap akan menang. Dan itulah kawan-kawan beberapa partai yang sudah kita ulas dari turnamen catur online Chess Temper Tour 2021 dengan seri ketujuhnya Gold Money Asian Rapid. Selama 9 hari ini kita sudah mengcover beberapa partainya dan semoga partai-partai yang kita ulas tadi bisa memberikan hiburan dan inspirasi ataupun referensi dalam bermain catur bagi kawan-kawan semua. Kita akan lanjut dan bertemu di video-video berikutnya kawan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.